Selamat datang di channel ini dan selamat menyongsong momen pergantian tahun. Sahabat-sahabatku yang terkasih, pada akhir tahun ini saya hendak mengajak kita untuk bermenung tentang syukur dan perubahan. Sebagaimana kita ketahui bahwa kita membuka tahun 2020 dengan peristiwa bencana dan pandemi. Kemudian sampai di penghujung tahun pun kita masih menjalani masa pandemi COVID-19. Bahkan di beberapa tempat pandemi ini mengalami peningkatan. Tetapi kita harus tetap bersyukur karena kita telah melewati tahun 2020 ini. Selain itu, dalam menyongsong tahun 2021, kita perlu melakukan perubahan dalam beberapa aspek kehidupan di tahun yang baru, terutama dalam aspek iman atau kehidupan rohani. Sebab perubahan di dalam diri itu terjadi bukan karena usia ataupun karena tahun yang berubah-ubah, tetapi karena diri kita sendiri yang mau berubah. Paus Fransiskus di dalam pesan Natalnya, beliau mengatakan, Natal adalah Anda sendiri. Ketika Anda memutuskan untuk dilahirkan kembali setiap hari dan membiarkan Tuhan masuk ke dalam jiwa Anda. Pohon terang adalah Anda ketika Anda menahan angin kencang dan kesulitan hidup dan seterusnya. Pertanyaannya, apakah kita bisa berubah untuk menatap tahun 2021 dengan lebih baik? Di dalam bacaan pertama, Santo Yohanes mengatakan, kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus dan dianugerahi pengetahuan. Dalam permenungan saya, karena kita telah merayakan Natal dan Kristus telah lahir di dalam kehidupan kita masing-masing, maka semestinya dengan semangat Natal kita bisa mensyukuri semua peristiwa di tahun 2020, tetapi sekaligus juga mengevaluasi dan menatap tahun 2021 dengan perubahan-perubahan yang perlu untuk kehidupan kita. Pertanyaannya, mengapa kita perlu melakukan ini semua? Menurut hemat saya, bukan semata-mata untuk resolusi di tahun yang baru, tetapi bacaan Injil menegaskan tentang firman telah menjadi manusia. Artinya, Yesus yang adalah Sang Sabda telah lahir di dunia, sehingga sabda yang selama ini hanya didengar, kini kita bisa melihatnya dengan kasat mata. Sabda itu kini nyata di dalam hidup kita. Sebagai pengikutnya, kita perlu mengambil peran seperti Yesus. Kita perlu lahir kembali dan mewujud nyatakan sabda yang telah kita dengar, sekaligus juga mewujud nyatakan semua komitmen dan perubahan di dalam hidup kita, khususnya di tahun yang baru. Sahabat-sahabatku yang terkasih, kini tahun 2020 telah berada di detik-detik terakhir. Kita akan memasuki tahun 2021. Lantas apa yang bisa kita renungkan di akhir tahun ini? Pertama, kita perlu mensyukuri semua suka duka di tahun 2020. Sebab walaupun tahun ini penuh dengan penderitaan karena pandemi COVID-19, tetapi adalah suatu berkat tersendiri dari Tuhan karena kita masih bertahan sampai akhir tahun ini. Semua ini adalah bagian dari berkat Tuhan untuk hidup kita
selama tahun 2020 ini. Rasa syukur ini pastinya disertai dengan ucapan terima kasih kepada Tuhan dan juga ucapan terima kasih kepada semua orang yang telah mewujud nyatakan cinta Tuhan untuk hidup kita. Kedua, sebagaimana bacaan Injil hari ini yang mengatakan bahwa Sang Sabda menjadi manusia. Artinya, di dalam diri Yesus terpenuhilah seluruh sabda Allah. Bahkan di dalam hidupnya, sabda dan kehidupannya menyatu tak terpisahkan. Oleh karena itu kita perlu meneladani apa yang telah Yesus lakukan. Di mana kita harus dapat mewujud nyatakan sabda ataupun kehendak Tuhan serta semua resolusi kita di tahun yang baru. Ketika kita bisa mewujud nyatakan sabda Allah, maka sabda itu tidak hanya tertulis di dalam kitab suci, tetapi kini hidup di dalam kehidupan kita masing-masing. Dengan demikian, kita sedang belajar untuk membuat tahun 2021 menjadi lebih bermakna dan lebih berarti, terutama dari aspek keimanan kita. Ingatlah bahwa tahun 2021 akan menjadi yang terbaik untuk kita, bukan karena tahunnya memang baik, tetapi karena diri kitalah yang membuat tahun 2021 itu menjadi tahun yang terbaik. Ketiga, di penghujung tahun 2020 dan memasuki tahun 2021 ini, masing-masing dari kita tentunya selalu memiliki harapan di mana tahun 2021 harus menjadi lebih baik dari tahun 2020. Tetapi kita semua belum tahu dengan pasti apa yang akan terjadi di tahun 2021. Namun, sebagai umat Katolik, ingatlah akan pesan Natal untuk kita, yaitu Allah senantiasa menyertai kita. Dan bacaan hari ini mengatakan bahwa kita telah memperoleh pengurapan dari Yang Kudus dan telah dianugerahi pengetahuan. Maka kita tidak perlu cemas untuk menjalani tahun yang akan datang, tetapi lebih bertekun dalam iman sambil menatap tahun 2021 dengan penuh harapan. Akhirnya, saya pun menutup renungan sederhana ini dengan sebuah doa. Ya Tuhan, lembutkanlah hatiku yang sering keras dan egois, serta buatkanlah ruang untuk cintamu. Semoga Engkau membawa senyuman untuk wajahku. Ya Tuhan, semoga aku ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai, berpasrah diri daripada menuntut. Sebab dengan memberi aku menerima, dengan mengampuni aku diampuni. Amin. Tuhan memberkati kita semua.